Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrit Mareta Femi dari Teknik Sipil Angkatan 2022 dengan NPM 22314023. Di sini saya akan mereview jurnal dari matkul Perkerasan Jalan Raya. Jurnal ini berjudul Analisis Kerusakan Jalan Perkerasan Lentur menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI. Jurnal ini dari Jurnal Teknik volume dan halaman volume 16 nomor 1 PP 41-50 pada tahun April 2022. Penulis Wira Kusuma Putra, Ade Nurdin, dan Feti Febriansti Bahar. Dengan reviewer saya sendiri, Anggrit Mareta Femi dengan NPM 22314023 pada tanggal 5 Juni 2024. Pada bagian abstrak, jurnal tersebut membahas tentang analisis kerusakan jalan perkerasan lentur menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI secara keseluruhan. Kondisi jalan lingkar timur 1 di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat pada beberapa segmen. Jalan tersebut merupakan jalan arteri primer dengan status jalan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas analisis kerusakan jalan menggunakan metode PCI untuk mengetahui kondisi perkerasan dan hubungannya dengan tingkat kerusakan serta kecepatan kendaraan. Pada latar belakang, kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti beban lalu lintas berulang yang berlebihan, panas atau suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal produk jalan yang jelek. Oleh karena itu, selain direncanakan secara tepat, jalan yang harus dipertahankan dengan pemeliharaan rutin dan berkala agar dapat melayani pertumbuhan lalu lintas. Secara garis besar, kerusakan jalan dapat dibedakan menjadi kerusakan struktural dan fungsional. Kerusakan struktural mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan dari lebih dari satu komponen perkerasan. Kerusakan fungsional menyebabkan gangguan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Lanjut ke metode penelitian. Pertama, pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi. Penelitian yaitu ruas jalan lingkar timur 1 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi sepanjang 2,4 km. 2. Dilakukan survei kondisi jalan, identifikasi jenis kerusakan, dan pengukuran parameter kerusakan seperti panjang, lebar, dan kedalaman. 3. Pengukuran dilakukan setiap 100 meter dengan membagi ruas jalan menjadi segmen. 4. Dilakukan pengukuran kecepatan kendaraan menggunakan stopwatch. 5. Dihitung nilai Destiny untuk menentukan presentase, luas, atau panjang tiap jenis kerusakan. 6. Ditentukan tingkat kerusakan LMH dan nilai deduct value untuk masing-masing jenis dan tingkat kerusakan. 7. Dihitung nilai total deduct value, nilai izin pengurangan, dan nilai corrected deduct value di CDV. 8. Nilai Pavement Condition Index PCI dihitung dengan rumus PCI sama dengan 100 dikurang CDV max. 9. Dianalisis hubungan antara tingkat kerusakan nilai PCI dan kecepatan kendaraan. 10. Kesimpulan kondisi jalan ditentukan dari nilai PCI. Dari metode penelitian tersebut didapatkan beberapa hasil, yaitu hasil analisis kerusakan jalan menggunakan metode PCI didapat nilai PCI sebesar 67,333 dengan kondisi perkerasan baik. Semakin tinggi tingkat kerusakan, maka semakin rendah nilai PCI dan akan mempengaruhi terhadap lambatnya kecepatan kendaraan. Begitu pula sebaliknya, semakin besar nilai PCI, maka semakin rendah tingkat kerusakan dan laju kendaraan akan semakin cepat. Hal ini didasarkan pada grafik hubungan antara tingkat kerusakan jalan dengan kecepatan. Semakin tinggi tingkat kerusakan, semakin rendah nilai PCI dan kecepatan kendaraan. Begitu pula sebaliknya. Lokasi penelitian yaitu ruas jalan lingkar timur 1 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi memiliki kerusakan ringan, sedang, dan berat pada beberapa segmen jalan. Jenis kerusakan yang diidentifikasi antara lain retak, alur, dan pelepasan butiran dapat mempengaruhi kenyamanan pengendara dan mempengaruhi kecepatan kendaraan.
Maka didapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan kondisi Jalan Lingkar Timur 1, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi yang diteliti menggunakan metode PCI menunjukkan perkerasan dalam kondisi baik dengan nilai PCI sebesar 67,333. Terdapat kerusakan ringan, sedang, dan berat pada beberapa segmen jalan akibat beban lalu lintas dan faktor-faktor lain seperti air hujan, jenis kerusakan antara lain retak, alur, dan pelepasan butiran. Semakin tinggi kerusakan pada suatu ruas jalan, maka nilai PCI-nya akan semakin rendah. Kondisi ini akan berpengaruh pada lambatnya kecepatan kendaraan di ruas tersebut. Sebaliknya, semakin besar nilai PCI suatu ruas berarti tingkat kerusakan rendah, sehingga kecepatan kendaraan akan semakin cepat. Hal ini sejalan dengan grafik hubungan tingkat kerusakan dan kecepatan. Untuk mempertahankan kondisi perkerasan baik dan kecepatan lalu lintas, perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ada pada Jalan Lingkar Timur 1 tersebut. Selain itu, terdapat kekuatan dan kelemahan dalam penelitian ini. Kekuatannya yaitu menggunakan metode PCI yang merupakan metode standar untuk menilai kondisi jalan yang dapat mempresentasikan tingkat kerusakan secara objektif. Melakukan pengukuran langsung di lapangan sehingga data yang didapat bersumber dari kondisi aktual. Menganalisis hubungan antara tingkat kerusakan, nilai PCI, dan kecepatan secara kuantitatif. Ruas jalan yang diteliti merupakan jalan penting sehingga hasilnya bermanfaat. Kelemahannya yaitu hanya menganalisis satu ruas jalan sehingga hasilnya kurang representatif untuk seluruh jalan di kota tersebut. Variabel lain yang mempengaruhi kecepatan selain kerusakan jalan tidak diperhitungkan. Survei kecepatan hanya dilakukan di satu titik sehingga belum dapat mempresentasikan kondisi seluruh ruas jalan. Analisis kualitatif kerusakan jalan kurang mendalam, belum menganalisis penyebab utama kerusakan jalan. Sekian hasil review dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.